Kementerian Perhubungan didirikan atas dasar kesepakatan antara Menteri Perhubungan dengan Ketua Yayasan Harapan Kita, Ibu Tien Soeharto. Dan sekaligus sebagai penggagas yang semula direncanakan hanya sebagai museum kereta api di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Museum Transportasi diresmikan pada 20 April 1991 oleh Presiden Soeharto. Museum Transportasi memiliki lebih dari 1.000 benda koleksi alat transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, baik miniatur maupun benda asli dari berbagai daerah di Indonesia. Menempati lahan seluas 6,25 hektar yang terletak di antara Museum Keprajuritan dan Desa Wisata. Museum Transportasi terdiri dari 4 bangunan utama, yaitu anjungan darat, laut, udara, dan pusat, serta area outdoor yang cocok untuk fotografi. Visi museum membantu pemerintah dalam mencerdaskan bangsa melalui museum dan kegiatannya. Memasyarakatkan sejarah perkembangan transportasi dan peranannya di Indonesia. Mengembangkan pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang alat transportasi. Mengembangkan peran dan apresiasi masyarakat terhadap benda pamer koleksi sejarah transportasi. Luar menampilkan berbagai jenis lokomotif generasi pertama yang dimiliki perusahaan kereta api Indonesia sebagai upaya melestarikan warisan budaya yang tidak ternilai harganya, serta sarana dan peralatan pendukung operasi kereta api termasuk rel kereta api dan terowongan yang dihiasi diorama. Juga bus yang pernah dioperasikan di Indonesia. Terdapat pula sebuah pesawat udara jenis DC-9 PKKNT milik Garuda Indonesia yang pernah beroperasi ke negara-negara ASEAN dan Australia. Oke, kalau gitu langsung kita ke pemandunya. Halo Pak Kris. Ya, 2, 1. Yuk kita jalan-jalan yuk. Kita mau apa Bu Anda? Mau apa kita ini ke sini? Kita akan melihat bermacam-macam kendaraan yang ada di museum transportasi. Ya. Iya, kendaraan zaman dahulu sampai kendaraan yang terbaru. Ini namanya Filtri. Warna ya, begini ya. Namanya Filtri. Oke. Ayo. Jadi teman-teman, semua kita sama ya. Ya, ada teman-teman. Ya. Kita baru dari dia. Jalan saja. Tahan emosi. Aduh. Oh, teman-teman diajak ke alat transportasi. Jalan. Namanya jalan-jalan ya jalan. Kak, lihat taman transportasi, nanti ada airplane, car, helicopter, and truck. And we can also go inside and drive. We can also Udah masuk. Oke. Ayo teman-teman, kita kumpul sini. Kita kumpul di sini. Sini. Adres. Oke, kita mulai ya, teman-teman ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah.
biasanya kalau ada apa kabar teman-teman di setiap sekolah? Subhanallah, alhamdulillah. Iya. Oke, saya mulai ya. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Oke. Oke, Tapi taman teman-teman mini ada yang pernah ke yang museum di situ. transportasi? Kalau ada yang pernah berkunjung ke museum transportasi, angkat tangannya. Ayo, ada gak yang angkat tangannya? Hasan sama Agus? Sekarang ya baru ya? Oh, kalau yang belum, ya insya Allah teman-teman, ya museum transportasi ini bukannya setiap hari nih Ibu Kepala Sekolah, ya dari jam 8 sampai jam 4 sore, ya. Jadi dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, iya buka. Hari Lebaran juga buka. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha buka. Ya, terus ada Hari Raya Natal, pokoknya buka. Iya, cuma yang tutup itu pas kemarin 3 bulan itu Ibu Guru, yang pas pandemi Corona awal-awalnya itu 3 bulan kami tutup, ya. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Ekris. Saya sebagai pemandu di Museum Transportasi. Ya, sebelum adanya pandemi, ya di Museum Transportasi ini Ibu Kepala Sekolah banyak dikunjungi teman-teman sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai tingkat perguruan tinggi. Ya, karena di museum ini tempatnya belajar. Tempatnya belajar ya Hasan ya. Ya, Idris ya. Jadi di museum ini tempatnya belajar mengenai transportasi. Jadi transportasi ini pasti ada yang mengendarai, betul nggak Hasan? Betul nggak? Idris ya, benar ya? Nah, jadi contohnya nih, kan ada pesawat. Nih lihat nih, teman-teman tuh. Ada pesawat, terus ada mobil taksi. Itu kan ada yang mengendarai kan? Ada yang mengemudi. Jadi di sini ya saya akan memperkenalkan koleksinya, ya, koleksi museumnya, terus akan mengenalkan juga tentang rambu-rambu lalu lintas, Bu Guru, ya Bu Kepala Sekolah. Terus tentang profesi yang ada di transportasi. Contoh tadi pesawat ya, pasti yang mengendarai pesawat ya. Oh, pilot ya? Oh, hebat ya. Pramugari ya? Oh. Iya. Oke, mungkin itu saja. Mungkin ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Oke, teman-teman dengerin ya. Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Adik kelompok K. Adik kelompok K ini sama Ibu Guru dan mewakili teman-teman yang ada di sama ada apa? Karena mamanya hari ini ngantar Bu Guru ke sini ke taman ini. Kita sudah sampai di Museum Transportasi ya. Alhamdulillah hari ini kita mau free. Anak-anak ikut belajarnya di rumah. Dulu sama ada kamu yang tadi tuh, ada teman-teman juga nih yang meliput. Oh, ada Allah ya. Nah, kamu mendampingi kita. Nanti kita diajak jalan-jalan. Anak-anak nanti jangan sampai meninggalkan laptop atau handphone atau komputernya. Ya, tetap melihat ke layar supaya tidak ada yang terlewat. Itu apa saja nanti. Oke, siap anak-anak? Iya. Itu kita baca bersama sama-sama ya. Oke ya, ayo kita sama-sama. Oke, saya mengenalkan museum transportasi dulu ya Bu Guru ya, Bu Kepala Sekolah. Maaf. Jadi di museum transportasi ini ya ada 1000 lebih koleksi. Ya, terus ada 2 koleksi, ya, itu termasuk wahana dari museum transportasi. Ya, contohnya ada pesawat Garuda, ya, itu berhubung pandemi maka ditutup, ya. Iya, sebelum pandemi, ya, boleh masuk, kita boleh mengenalkan kokpitnya, ya, ruang kemudi pilot. Nah itu wahana yang pertama. Ada yang wahana kedua, itu kita sebut kereta Thomas.
Ya, jadi jalan. Nah, durasinya 15 sampai 20 menit dan ya, sekarang enggak. Sekarang karena ada acara ya. Nah, itu ongkosnya tuh teman-teman murah, cuma Rp5.000 ya. Jadi saya beri informasi ke teman-teman, masuk ke museum transportasi ini satu orang dikenakan biaya Rp5.000. Masuk dari pintu gerbangnya. Nah, di bawah 3 tahun itu free. Gitu. Oh, sudah 5 tahun. Iya. Kalau sudah 5 tahun, mau 5 tahun, teman-teman dikenakan biaya Rp5.000. Nah, untuk kereta Thomasnya Rp5.000. Bukan 3.000 dulu, kayak 3.000 deh. Dan naik. 5.000. Yang 3.000 pesawat ya? Yang 3.000 pesawat, guru. 3.000 pesawat. Nah, teman-teman kalau sudah dibuka pesawat Garudanya, itu bisa foto di situ di ruang kokpit. Ya. Nah, kalau kereta ini gerbongnya ini rangkaiannya itu dari tahun 1920. Jadi enggak, Bu. Jadi itu bangkunya dari kayu. Nah, itu termasuk kelas 3. Kelas 3 itu kelas kambing. Bangsa pribumi kita disebut orang Belanda itu kelas kambing, kelas 3 gitu. Ya. Oke, teman-teman, yuk kita mulai yuk untuk melihat koleksi-koleksi, Bu. Ya. Oke, izin. Om. Ya. 2 tahun yang lalu juga teman-teman kakaknya yang sekarang sudah SD ke sini. Oh, ke sini ya? Oh. Keliling-keliling sama Iya. kakak yang sudah di SD kelas 1. Oh, iya. Cuma anaknya aja. Oh iya, ini menyangkut dengan tema kan, tema pelajarannya. Oh iya. Iya. Oh iya. Oke. Ya. Ayo teman-teman yuk, kita jalan yuk. Mana ya di sama Anton? Dika, feedback 2 atau 3 ya. Oke, Ibu Guru izin saya memberi informasi lagi nih. Jadi di museum transportasi ini dibagi 4 anjungan. Ada anjungan darat, anjungan pusat, anjungan udara, dan anjungan laut. Ya, jadi setiap anjungan itu di anjungan darat itu transportasi darat, tentang transportasi darat. Nah, di anjungan pusat itu tentang transportasi tradisional kepala sekolah. Ya, jadi setiap kendaraan yang dari daerah Indonesia itu kan punya ciri kendaraan khas masing-masing. Contohnya ada delman ya, ada delman, terus ada bendi ya seperti itu. Nah, ada bemo enggak? Bemo itu dari maksudnya yang di anjungan pusat itu transportasi tradisional itu dari daerah khas masing-masing di Indonesia. Iya, nanti saya jelaskan di transportasi. Iya. Oke, sekarang kita ada di transportasi darat nih, Ibu Guru. Ya. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Ada yang pernah naik kendaraan ini? Belum ya, teman-teman? Ada yang? Sudah, Bu Guru. Sudah. Nah, ya. Nih, jadi gini, lihat teman-teman ya. Nah, ini jenis transportasi darat. Jalannya bukan di laut. Bukan juga bukan juga jalannya di rel. Nah, nanti ada transportasi yang jalannya di rel. Nanti saya jelaskan. Nah, ini beroperasinya di jalan raya. Ya, teman-teman pernah lihat film Sidul Anak Sekolahan? Hah? Oke. Nah, itu film Sidul Anak Sekolahan ya. Nah, di sini ada kemudinya. Nih, kemudinya sebelah kanan nih, teman-teman. Lihat ya. Tuh, penumpangnya duduk di samping kemudi satu. Jadi sebelahnya itu ada satu penumpang. Nah, di belakangnya kapasitasnya ada 8 orang, 8 penumpang. Bisa kalau yang dewasa 6 orang. Kalau yang digabung sama yang kecil 8 orang. Ya. Nah, kalau teman-teman memberhentikan kendaraan umum ya, Bu Guru ya, itu memberhentikannya lewat halte bisa, ya. Terus lewat terminal bisa, ya. Boleh juga, misalkan angkutan kayak semacam lewat perkampungan,
Ya, itu bisa dibuktikan. Tapi supaya tersistem, ya, teman-teman itu naiknya lewat halte, ya. Jadi halte itu tempat menaikkan dan menurunkan penumpang sementara. Ya, sementara doang ya, Bu Guru ya. Jadi nggak tetap. Kalau terminal itu tetap tempat dan menaikkan penumpang, ya, menaikkan dan menurunkan penumpang disebut terminal. Tetap ya jadinya. Oke, ini oplet ya. Nah, ada lagi nih taksi. Yuk teman-teman kita lihat yuk, nih ada si siapa nih? Ada Hasan. Nah, nih, oh Hasan sedang megang nih. Tuh, keren nggak? Warnanya apa? Biru. R-nya mana R-nya? Oh, biru. Ya. Kalau biru bahasa Inggrisnya apa? Blue. Kalau hitam? Black. Nih. Nah, kalau ini apa? Tadi blue ya. Nah, sekarang bisa lihat. Kemudinya ada di sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan ya? Ah, sebelah kanan. Nah, ini jenis angkutan umum. Nah, dan ini disebut taksi ya. Jadi, taksi ini beroperasi dari tahun 1972. Ya. Jadi, misalkan Hasan nih naik nih. Ya. Terus pulang ke rumah Hasan dari Taman Mini pulang. Jaraknya 3 km. 1 kilometernya dihargai 1.000. Nah, jadi 3 km dikali 1.000 jadi berapa Hasan yang harus bayar? 3.000 ya. Nah, jadi teman-teman harus bayar 3.000. Nah, ini jenis transportasi yang berbayar melalui alat argometernya. Jadi di sini ada alat argometernya untuk menentukan tarif ya. Nah, yuk Hasan. Yuk. Nah, ada yang warna hitam nih. Nih. Warnanya apa? Hitam. Bahasa Inggrisnya hitam. Apa? In English apa? Black ya. Kalau jelek bahasa Inggrisnya apa? Oh, nggak tahu kalau jelek ya. Nah, kalau warna hitam bahasa Inggrisnya black. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Kemudinya ada di sebelah kanan. Jadi teman-teman kalau mau naik taksi ini, teman-teman pastikan buka pintunya ya, pintu belakang atau pintu depan, pintu samping kemudi. Ya, teman-teman akan dikenakan biaya. Contohnya Rp5.000 ya. Dikenakan begitu teman-teman buka pintu, masuk ya, dikenakan 5.000. Terus dikenakan lagi nanti jarak dari tujuannya. Misalkan My hands flying away. I have no clothes. My clothes are all wet. I have no clothes. Lagi filter ke alatan transportasi. kereta siapa? Siapa yang naik Siapa? kereta? Tukang beca apa tukang? Yang mengemudikan kereta. Masinis. Tuh teman-temannya bilang masinis ya. Jadi yang mengemudikan kereta masinis. Kalau Hasan sama Idris naik keretanya itu dari mana? Nah, tempat pemberhentiannya apa? Stasiun. Tempat menaikkan dan menurunkan penumpang disebut stasiun. Terus yang mengendari tadi apa? Masinis ya. Masinis. Nah, ini jenis lokomotif uap. Bahan bakarnya bisa kayu, batu bara, bisa juga minyak. Ya, nih nanti ngebul nih asapnya. Ngebul bukan karena dari ini ya, dari kayunya atau batu baranya. Terus uapnya dilarikan ke bawah. Oke, yuk lanjut yuk teman-teman. Nih ada yang tahu nih apa nih? Idris apa nih? Teman-teman ada yang tahu di rumah? Bajai.
Oh, bajai. Nih, lihat nih. Ya, nih, Idris nih, mau naik. Ayo, sini. Coba jalani. Ayo. Nah, Hasan mau jadi supirnya. Aduh, Idris nih. Ini yang di depan, ya, untuk yang mengemudikannya, untuk supirnya. Nah, yang penumpang adanya di belakang. Ya. Nah, ini termasuk jenis transportasi darat. Ya. Nah, nggak bisa. Nah, nih tuh. Oh, teman-teman nih pasti kepengen museum transportasi nih. Oh, ya. Jadi yang di depan ini, ya, yang mengemudikannya, ya, yang mengemudikannya. Nah, yang di belakang penumpangnya. Duh, dadah, foto dulu, foto. Mana? Nah, iya. Dadah, udah kangen sekolah ya? Teman-teman udah kangen sekolah ya? Ya oke, ini kita lanjut yuk. Iya. Lanjut lagi yuk, Hasan sama Idris. Awas. Ayo, awas. Nah, sini sebelah sini. Sebelah sini. Kalau kita pindah lagi. Awas tangannya. Awas tangannya. Ya, oke, Hasan ayo kita lihat. Nah, oke. Nah, oke, lihat bis tingkat nih teman-teman. Ini ada bis tingkat. Nih. Nah, ini bis tingkat ini warnanya apa nih? Warnanya merah ya, teman-teman ya. Nah, warnanya merah. Nah, ini dari negara Inggris. Ya. Nah, ada ongkosnya. Ongkosnya Rp50. Dulu itu tahun 1968. Ya, sampai 1982. Ya, 1983. Dari 68 sampai 1983. Ya. Nah, ini beroperasinya di jalan raya. Nah, kalau mau naik bis ini, teman-teman bisa memberhentikannya dari halte maupun terminal. Ya, seperti itu ya. Oke, kalau sekarang udah nggak ada ya, guru ya. Sekarang udah apa ya? Bis tingkat yang modern ya. Oke, yuk lanjut teman-teman. Kita ke atas yuk. Oke, pegangan teman-teman. Ya. Oke. Nah, di sini masih di transportasi darat ya. Yuk, pelan-pelan. Oke. Yuk, kita ke kiri. Ke kiri kita lihat informasi tentang rambu-rambu lalu lintas. Oke, yuk. Nih, teman-teman. Di sekolah teman-teman ada rambu-rambu nggak? Di pasta ada rambu-rambu seperti ini? Ada ya? Oh, iya. Di sini banyak macam-macam rambu yang ada di transportasi darat. Ya, gunanya apa rambu-rambu itu? Untuk mengatur lalu lintas. Nah, contohnya nih ada es di silang. Apa nih Hasan? Kalau es di silang. Nah. Tidak boleh apa? Stop, tidak boleh berhenti, es di silang, atau ada tanda P di silang. P. Nih tuh P di silang. Oh, tidak boleh parkir ya. Terus ada lagi nih lambang orang lagi berjalan. Ini apa nih? Nah. Mobilnya harus berhenti. Iya bentar, mobilnya berhenti. Ya, orangnya jalan. Jadi di sini ada tempat penyeberangan jalan disebut zebra cross. Ya. Apa tuh? Lampu lalu lintas. Oh. Ada lampu merah, kuning, hijau, warna merah.
merah. Warna kuning, hati-hati, warna hijau, terus jalan. Warna merah, warna kuning, hati-hati, warna hijau, boleh jalan. Oke, kita lanjut. Oh, ya, nih, ada ininya nih, ujungnya ya, pinggirnya nih, tajam. Ya, oke, lanjut lagi. Yuk, teman-teman. Nah, ini angkutan zaman dulu. Ini, ya. Ini jadi angkutan ini dimulai dari tahun 1930. Jadi transportasi bermotor itu dimulai di Indonesia dari tahun 1930. Nah, ini cuma bentuk miniatur ya. Kalau aslinya seperti mobil angkot ya, besar ya. Nah, jadi di sini ada cerita, banyak cerita nih. Ya. Di sini ya, teman-teman naik duduknya di bangku kayu. Nggak boleh masuk. Idris nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak muat. Ya. Ini cuma miniatur, bentuk miniaturnya. Ya. Nah, jadi barang-barangnya nanti taruh di atas gitu. Nggak boleh sayang, nggak boleh keluar, nggak bisa keluar nanti. Nah, oke lanjut nih teman-teman. Nih ada bemo. Nih pernah naik bemo teman-teman yang ada di rumah? Di Jakarta Pusat masih ada. Ya, bemonya warnanya hijau. Ya, terus ini jenis transportasi tradisional. Rodanya ada 3. Ya. Sama kayak bajai tadi Iya, ya? bemo itu singkatan ibu kepala sekolah, becak motor. Nah, ini dari Jepang, dari negara Jepang, diberikan ke Indonesia. Ya. Emang orang Indonesia nggak bisa buat? Nggak bisa. Jadi mesinnya ini semuanya dari Jepang. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Yuk, Idris sini. Yuk. Nah, ini ada profesi yang ada di transportasi darat. Ini dari ujung sebelah sana. Ya. Oke. Ini teman-teman. Nih, ada petugas pengatur lalu lintas angkutan jalan. Ini seragam tahun 1970 sampai 1980. Nah, sebelahnya ada juga nih pengatur lalu lintas angkutan jalan. Nah, tuh ada namanya. Nah, ini ada lagi nih seragam pengemudinya. Nih, supir yang mengemudikan bis, ya, yang mengendarai kendaraan bermotor, ya. Nah, ini sama. Nah, sebelah sini ada juga pengatur lalu lintas angkutan jalan. Ya, seragamnya seragam zaman dulu, ya. Ini juga sama pengatur lalu lintas angkutan jalan nih yang warna biru. Ada petugas angkutan sungai dan penyeberangan. Misalkan Idris nih dari Pulau Jawa mau nyebrang ke Pulau Sumatera, maka Idris menemukan petugas ini yang mengatur petugas ini, ya, petugas angkutan sungai dan penyeberangan. Nah, di sini ada petugas yang berdiri di depan stasiun kereta. Nih, yang berdiri di depan stasiun kereta, ya. Jadi petugas ini disebut dengan PKA, pengatur perjalanan kereta api. Nah, tuh. Ya. Jadi keretanya itu nanti diatur, ya, sama petugas ini, ya, petugas pengatur perjalanan kereta api, ya, memakai topi merah sedang memberikan sinyal, ya, baba kepada masinis, ya. Iya, yang mengendarai kereta. Oke, teman-teman lanjut yuk, kita ke Anjungan Pusat. Ke Anjungan Pusat mengenai transportasi tradisional, ya. Oke, terus sini. Ini ada gerobak sapi. Nih, gerobak sapi. Nih, ini dari daerah Mojokerto, ya. Nah, Jawa Tengah. Jadi ini disebut dengan Sikar Damri.
Nah, Damri ini singkatan ya, Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Ya, ini dari tahun 1945. Ya, nah yang menggerakkannya ini, ya, yang menggerakkannya hewan sapi, ya, hewan sapi. Dan yang mengemudikannya disebut pakusir, pakusus. Oke, ini ada lagi nih jenis transportasi tradisional. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Ini ada bendi dari Minahasa, dari Sulawesi. Ya. Nah, yang menggerakkannya hewan apa nih? Hewan apa? Hewan kuda. Nih ada lagi yang di belakang. Ada delman. Nih ada delman. Ya, ini dari ada lagunya. Minggu. Nah. Duduk samping Pak Kusir yang pernah bekerja. Menandai tugas supaya baik jalannya. Hey! Oke, ini ada delman. Aku aja cuma lihat doang Hah, lihat doang. naik. Belum pernah naik. Pas mau kemana-mana. Nah, ini ada delman. Nih, lihat ya, San, ada delman dari Sukabumi. Nah, ini digerakkan oleh hewan kuda yang mengemudikannya pakusi. Oke, ya lanjut lagi, teman-teman, kita ke kanan. Mohon maaf ya, suaranya agak sedikit ini ya, Bu Guru ya. Bising. Oh, beca, yuk kita lihat beca. Yuk. Sini nak. Sini. Nah, udah pernah naik beca ya? Iya. Oh, di Bandung. Wah, ini ada beca Bandung nih. Di Jogja juga ada. Nah, ini ada beca. Nah, di Yogyakarta juga ada. Masih ada beca ya di setiap daerah di Indonesia. Nah, nggak boleh naik sayang. Nggak boleh naik. Nah, ini jenis becak Bandung, ya, becak Bandung. Nah, ini becak Pekalongan, ya, dari Jawa. Nah, kalau becak yang ada di Pulau Jawa, ya, tukang becanya ada di belakang. Nih, lihat nih tukang becanya ada di belakang. Yang dari Pulau Jawa, ya. Kalau yang dari Pulau Sumatera kita bisa lihat di samping. Iya, nih. Yang dari Pulau Sumatera, tukang becanya ada di sebelah, di samping. Ya, jadi dari Pulau Jawa di belakang. Nah, kalau yang dari Pulau Sumatera di samping. Ya, ini becak Medan. Ya, atau bentor. Ya, becak kendaraan bermotor. Ya. Nah, tukang becanya ada di samping. Penumpangnya di samping juga, jadi berdampingan ya. Bisa ngobrol seperti itu ya. Oke, yuk lanjut teman-teman yuk. Nah, oke lanjut kita lihat perahu. Ya, ini ada perahu. Oh, ini perahu lesung asmat nih, ya. Nih, ini dari batang pohon yang besar, ya, namanya pohon kuning atau pohon susu, ya. Kalau di Papua disebut juga pohon susu. Jangan naik sayang, nanti patah, dilarang naik. Nah, ini dari Papua, namanya perahu lesung asmat. Ya, cara mendayungnya ini harus berdiri, ada juga duduk, tapi kebanyakan berdiri. Iya, berdiri. Nah, di sebelahnya ada perahu Banjar. Nih perahu Banjar dari Kalimantan, ya, yang punya suku Banjar, ya. Nah, mau nanya apa? Nanya ditemani kakak ya. Apa pintar? Kak, sini kak. Nah, ini dari kayu kuning atau kayu susu. Wah, orang Papua disebut kayu susu. Oh, karena kenapa perahu bisa terapung? Karena ada lambungnya. Karena
bendanya lebih besar, ya, maksudnya benda masanya Beratnya ya. lebih besar daripada bendanya. Sekolah. Jadi ininya apa? Lengkungannya, ya. Yang ada udara di bawah sininya. Nah, iya, bisa terapung seperti itu, ya. Nah, ini jenis perahu tradisional ya, Bu Guru, ya. Oke, ya. Pakai mesin ya? Ini nggak pakai mesin. Jadi yang menggerakkan itu dayung. Nah, ini ada dayungnya. Coba Idris angkat dayungnya. Berat ya? Tuh, dayungnya. Jangan dibawa pulang ya, Idris ya. Berat, ya. Kayu asli. Nah, ini perahu ini berjualan ya. Jadi di Sungai Barito itu ada pusat pasar apung tradisional. Nah, ya teman-teman bisa dilihat Sungai Barito di YouTube ya, seperti itu ya. Oke, dayungnya taruh ya, dikembalikan lagi. Dikembalikan ya. Oke, lanjut. Kita ke anjungan udara atau transportasi udara nih. Nih bisa lihat teman-teman. Nah, ini ada patung apa nih? Patung apa? Nah, ini ada patung apa, Idris? Pilot. Nih, patung pilot. Pilot ini yang mengemudikan pesawat. Ya. Jadi teman-teman ya yang di rumah, kalau teman-teman mau jadi pilot, teman-teman akan belajar pesawat latih seperti ini. Ya. Nih, belajarnya memakai pesawat latih dulu. Nih, seperti ini pesawat latihnya. Ini pesawat asli ya. Jadi ya, teman-teman belajar duduknya di sebelah kiri. Ya, yang sebelah kanan itu ya instrukturnya atau gurunya. Misalkan instrukturnya memerintahkan belok ke kiri, terus gurunya memerintahkan belok ke kanan, atau turun gitu, naik seperti itu. Nanti akan dicatat jam terbang teman-teman, ya, dicatat. Nanti teman-teman akan memperoleh sertifikat, ya. Tapi nggak pilot dulu, ya. Kopilot dulu. Ya, nanti dari kopilot bisa ke pilot. Seperti itu. Ya. Iya, kalau sudah jam terbangnya memenuhi syarat untuk mengendarai pesawat, nah baru diberikan lisensi pilot. Tapi jadi Pak pilot itu susah juga ya? Iya, susah. Lagi pula mahal. Mahal. Nah, pesawat ini pernah dipakai oleh pilot wanita pertama Indonesia. Oh, namanya Cipluk. Iya, namanya Cipluk. Tapi dipanggil alias itu ya. Sebenarnya namanya Indah Yuliani, cuma dipanggil Cipluk. Ya. Dari orang mana? Bandung. Dari orang Bandung. Iya. Oke, lanjut yuk teman-teman. Yuk. Nih, kita lanjut. Nih. Mau foto Idris? Nah, nih kalau teman-teman mau naik pesawat nih X-ray baggage inspection, ya. Jadi teman-teman mau naik pesawat bawa tas atau bawa apa ya, semacam barang ya, bekal-bekal maksudnya tanpa dibuka tasnya atau diperiksa tasnya, itu dimasukin ke sini, nanti dideteksi alatnya. Jadi alat ini mendeteksi unsur logam atau unsur metal. Biasanya unsur logam itu atau unsur metal itu ada di senjata tajam. Ya, contohnya pisau, terus golok atau yang lain-lain. Minyak wangi? Oh enggak. Ini cuma mendeteksi unsur logam aja, unsur metal. Nanti kalau teman-teman aman, nggak bawa senjata tajam, ya keluarnya dari sini nih, Bu Guru nih. Nah,
Nah, nanti teman-teman bisa langsung naik ke pesawat. Siapa yang mengendarai pesawat? Pilot. Terus di samping pilot itu siapa? Kopilot. Terus yang melayani penumpang di atas pesawat disebut apa? Pramugari untuk perempuan dan pramugara untuk laki-laki. Ya. Oke, lanjut yuk teman-teman. Yuk, kita ke transportasi laut nih teman-teman. Transportasi laut. Ya. Jadi di transportasi laut ini ada kapal laut, jenis-jenis kapal. Ya. Kapal itu ada 3 macam, kapal fungsional, kapal barang, dan kapal penumpang. Nah, di sini tentang petugas yang berada di transportasi laut. Nah, ini calon kru di kapal laut nih yang baju putih. Ya, kru ABK, anak buah kapal. Nih, ini sekolahnya di STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Nah, ini ada juga sekolah STIP juga. Ini kru teknisinya, teknis kapal laut. Nah, ini ada KPLP, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai. Dulu Om nih, jadi KPLP. Di pelabuhan, jadi kapalnya itu menaikkan dan menurunkan penumpang kapal di laut, ya disebut pelabuhan. Ya, seperti itu, tempat berhentinya kapal laut. Dermaga. Pelabuhan atau dermaga. Nah, ini ada kru lagi nih, ini calon kru. Ya. Nah, iya. Nah, ini kru ABK-nya. Ya. Kalau di kapal laut CO, kepala kantornya, gitu, chief officer. Ini nakodanya. Calon nakoda baru calon. Nanti ada seragam nakoda. Kalau seragam nakoda itu bisa biru, bisa putih juga. Nah, kalau nakoda itu, ya nakoda itu yang bertanggung jawab atas keselamatan kapal laut dan bisa juga mengemudikan kapal laut. Yang mengemudikan kapal laut disebut juga jurumudi kapal laut. Jadi beda-beda. Nanti ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ini ada navigasi. Ini yang mengatur lalu lintas di pelabuhan. Belok-belok gitu ya. Nah, iya. Yuk, kita lihat kapal laut nih. Lihat kapal lautnya yuk. Oke, lihat kapal lautnya. Nih, ini Hasan nih. Ini jenis kapal laut penumpang. Nih. Saya boleh nanya Nah, loh. iya boleh nanya. Nah, kodanya ada di lantai atas. Lu paling atas. Misalkan ibu guru nih, ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, nah koda ada posisi di atas. Nah, krunya di bawah. Krunya itu yang mengatur penumpang, yang mengatur kondisi kapal, yang mengatur tujuan kapal, itu ada di lantai 2. Kru ABK. Ya. Nah, di sini di lantai 3-nya itu ada kru lagi. Nah, macam kayak PU lah. Tapi di sini ada juru masak, ada mess boy yang bersih-bersihin kamar dari penumpang. Nah, di bawahnya penumpang. Ya. Nah, di depannya Kursi penumpang di bawah ya? kursi Kamar-kamar. bisa juga di kamar, bisa juga ada di ruang tengah, tergantung dari kapalnya tersebut. Ya. Nah, bagian-bagian kapal itu ada anjungan, buritan, seperti itu. Ya. Jadi, nah kalau misalkan kapalnya sedang mengalami masalah, penumpangnya dievakuasi di skoci. Ada skocinya. Kayak film Titanic. Wah, ada skocinya. Nah, bahan bakarnya macam-macam. Ada bahan bakar gas, bahan bakar cair, ada bahan bakar padat, dan ini bahan bakarnya bisa disebut juga bahan bakar cair, solar, atau bahan bakar padat, batu bara, gitu. Macam-macam. Ya, seperti itu. Oke, yuk lanjut teman-teman, yuk sini yuk. Oke, teman-teman. Nah, ini jenis-jenis kapal nih. Ini ada kapal tunda. Kapal tunda ini yang beroperasi di pelabuhan. Jadi kapal tunda ini
ya kapal tunda ini sebelum memasuk. Jadi kapal tunda ini untuk menjemput kapal yang besar. Jadi kapal yang besar itu tidak langsung masuk ke pelabuhan, tapi dijemput oleh kapal ini, kapal tunda ini, kapal nomor 8. Enggak, dipandu Bu. Nah ini kapal tradisional dari daerah khas di Indonesia, dari Madura, dari Pinisi, perahu Lete Madura. Nah ini ada perahu Pinisi dari Sulawesi, perahu Lambo dari Sulawesi Selatan. Oke, lanjut yuk. Teman-teman, kita lihat lampu navigasi pelayaran. Nah, nih ada yang warna merah. Ya, kalau yang di laut ini ada di bibir pantai. Ya, kalau yang warna merah ini teman-teman ya perhatikan nih. Ya, ombaknya tinggi. Di bawahnya banyak karang. Ya. Jadi kalau ibu-ibu nih mau naik kapal, ada yang lihat rambu warna ini, ya hati-hati karena ombaknya tinggi. Nah, iya terapung dan bawahnya banyak karang. Nah kalau hijau ini ombaknya aman ya. Iya normal. Di warna macam-macam di rambu itu Bu. Setiap kapal harus ada dari Enggak, bukan setiap kapal. Jadi di laut ini ada yang di pulau, di bibir pantai, di pantai. Nah, itu pasti ada, bukan pasti ya, ada visual tanda-tanda dari rambu lalu lintas laut. Ya, oke kita turun ke bawah Bu Guru. Ya karena waktunya ya, waktunya mau jam 9. Nah, teman-teman kalau penasaran ya bisa datang ke Museum Transportasi, tapi pakai masker ya. Pakai masker dan harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, 3M ya, mencuci, terus apa? Jaga jarak dan pakai masker ya, mencuci tangan, jaga jarak dan memakai masker ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, Museum Transportasi ini ada danaunya juga. Ya. Apa tuh? Ini yang merah sama yang hijau gitu. Ya, memang. Jadi gini, itu untuk di pelabuhan. Ya, jadi misalkan di pelabuhan itu kita mau masuki pelabuhan, ya. Kalau di sini banyak orang-orang. Enggak. Kalau di pelabuhan fungsinya beda lagi, Bu. Lagi. Lain lagi. Itu untuk menuntun nahkodanya untuk memasuki pelabuhan dan mengatur parkiran atau apa ya merapatnya kapal laut ke pelabuhan. Terapung diikat apa di bawahnya diikat supaya nggak jalan-jalan karena ada kakinya. Tahu kaki siapa itu? Oke. Nih, Ibu Guru, Ibu Prasekolah, kita ada sesi tanya jawab. Backlight nggak? Yang jawab guru ya. Jangan yang jawab Bu Guru, jangan, maksudnya yang ini. Jadi saya beritahu kepada teman-teman yang di rumah, ya nanti jawabnya melalui apa? Chat, kolom chat yang ada di layar teman-teman. Langsung aja Pak, kalau anak PKA belum bisa nulis. Entah Di Bang, bang- emang Om bisa baca. Tunggu ini, tunggu tim liputan. Mas Dika, gimana Mas Dika? Sesi tanya jawab ini mau kuis. Ya kan, langsung jawab aja ya. Jawab ya. Oke, ada 5 pertanyaan dari kami. Ibu Guru silakan mendampingi. Mungkin dari Ini nanti ditandain ya. ya. Ya, oke Bu Lilis. Siapa yang bisa jawab? Ya, Nah. siap. Kalau yang bisa jawab dapat apa? Nanti dapat souvenir dari Dapat hadiah teman-teman. dapat souvenir yang bisa menjawab dengan benar. Berapa orang? 5. Ada 5 orang Nah, yang mungkin dari Ibu Guru mau memberikan pertanyaan. Mungkin saya satu lah Beza. atau 2 pertanyaan. Mungkin dari Ibu Guru. Ya, Pertanyaan pertama dari saya ya. Pertanyaan pertama dari saya. Dibuka jam berapakah?
museum transportasi itu? Jam 8, jam 8. Angkat tangan. Ayo, Jam angkat tangan. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. yang pertama itu siapa? Jam 8 pagi. Sama jam 4 sore. Angga. Ah, yang kosnya aja ya. Oke, siapa Pak Reza tadi yang pertama? Angga. Ada Angga. Alifi, Bu. Ada Angga tadi yang Oke, Ibu. pertama. Ibu siapa? Bu Hani, Bu Bani. Riza, Nomor Bu. satu siapa? Apa? Angga. Angga dari A1. Angga dari A1. Oh, dari A1. Angga namanya. Janin, Bu. Aga ya? Ya, Pak ya? Janin, Bu. Ya, teman-teman maaf sebentar. Selesai tadi. Angga dari Ya, pertanyaan A1. pertama sudah Nah. dijawab oleh Angga dari A1. Selamat Angga. Nah, Angga dari A1. Nah, untuk pertanyaan kedua, Ibu guru atau Ibu kepala sekolah? Dengarkan lagi Hai. baik-baik. Beza. Ya, sebentar Beza. Siap Beza. Ani. Iya. Tadi jawabannya katanya jam 8. Betul jawab ya? Iya, betul jam 8. Bu. Ayara, Bu. Jam berapa mesti Bu. buka jam 8 tutupnya jam saya tahu jam berapa tutupnya? Jam berapa? Ada yang jawab, Bu Bani? Naura yang jawab Naura. Naura dari A3. Naura dari A3. Naura dari A3. Siapa yang bisa jawab? Lilis Naura dari A3 tadi sudah jawab jam Jam 4. berapa? Ini carinya begini nih. Jam berapa tutupnya? Jam 4 ya. Jam Saya ketahuan siapa yang tahu jawabannya? Sudah Naura Bu A3. Oh, Naura. Naura A3. Oke, teman-teman ingat perhatikan baik-baik lagi, masih ada 3 pertanyaan. Yang ketiga. Alifi, Bu. Alifi. Museum Saya yang jawab, aku sudah jawab. Naura A3 ya? Sekarang A2, siapa yang bisa jawab? Iya, tadi ada yang jawab. Bu Bani, siapa Bu Bani? Adara. Ya, baca di Jawa pengemudinya yang mengendarainya di belakang atau di samping kalau yang di Jawa. Ada juga yang di Bandung. Bisa di belakang. Saya. Bisa di belakang. Jawabannya apa Bu Riri? Di belakang, Di belakang Reza A3. Beca dikemudikannya yang pengemudinya di belakang adanya di daerah Jawa. Jawa. Selamat Kalau Reza. yang di Sumatera adanya di samping. Siapa tadi yang jawab? Reza. Bani yang Reza jawab. A3. Telepon dia. Mau tutup dari sini atau tutup dari Terakhir, semangat teman-teman, ada lagi pertanyaannya. Suaranya yang keras Mau Bu tanya Susi. nih, kendaraan apa saja yang dari Jakarta? Kendaraan apa yang dari Jakarta, teman-teman? Kendaraan apa yang dari Jakarta? Siapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu kendaraan apa yang dari Jakarta? Kendaraan apa yang dari Jakarta ya Bu Susi ya pertanyaannya?
Iya, betul. Ada lagi juga ya? Ada Reinan A2. Ada tadi siapa yang jawab ya? Renan, Bu Siti, Renan. Reinan A2. Sudah berapa pertanyaan? Oh, sudah 5 ya. Oke. Oke, teman-teman. Nanti yang menjawab dengan apa? Nanti pemenangnya akan diberikan souvenir ya. Kami titipkan ke ibu guru. Terima kasih. Ya. Oke. Sekian dari Terima kasih. tim pemandu ya. Sekian dari tim pemandu. Wabillahi taufik walhidayah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup sama ibu kepala sekolah. Diajak jalan-jalan, capek. Hasan sama Idris capek tuh, udah kemana bilang ya. Mereka katanya haus, jadi minum dulu. Nah, anak-anak, alhamdulillah selesai sejak filtering hari ini dari jam 8 tadi kita keliling sampai jam 9. Oh, 1 jam kita keliling dulu ya. Nanti anak-anak kalau ke sini jam 8 sudah buka, duduknya jam 4 ya. Tempatnya di Taman Mini Indonesia Indah. Untuk kita anak-anak kita ucapkan Bu Guru, kita ucapkan sama-sama baca hamdalah dulu ya. Kita baca hamdalah sama-sama. Ini ya. 2, 3 lisan sepisan. Alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih sama orang yang ganteng. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama ibu-ibu yang cantik Kasih Bapak pemandu. dan anak-anak yang ganteng yang soleh. Amin. Oke, Mbak Dia, silakan.